kerja terus. Padahal bisnis dia kan sebetulnya ada. Jadi kalau Pak Ban punya jalur gitu termasuk orang itu juga itunya itu Pak Ban tuh pergaulannya itu juga benar ya, jalan gitu loh. Kalau dia tuh benar, kalau benar dia tuh janjikan sama saya tuh bebasin kan, tahu bulan ini katanya dia tuh duitnya keluar tuh Pak. Kalau memang benar gitu, kalau nggak kuat mau dibatalin namanya terserah lah. Saya yang di belakang, saya berkata saya yang ada di lokasinya, yang belanja itu kan saya yang tahu pemiliknya itu saya Pak, sama lurah sama kawannya atau pemiliknya. Dan kontraktor yang sekarang yang bebasin katakan yang meloteng 43 hektar itu selama ini belanjanya sama saya juga gitu loh Pak. Nggak berdua di situ, saya berdua. Makanya gitu Pak, bebasinnya bulan ini saya jujur aja, bulan ini sekarang udah tanggal 11, saya belum dapat jatah ini. Kan belum ada duit turun. Makanya juga bingung segini. Sedangkan targetnya itu 2000, targetnya Pak ya, 2016 ini kudu dapat 10 hektar Pak, baru dapat 7.000 Pak. Oh, belum ada sehektar ya. Iya, belum ada hektar, baru dapat 7.000. Targetnya itu targetnya 10 hektar targetnya Pak. Dia kan bohongin tata ruang, bohongin BPN deh Pak. Bohongin dia tuh punya tanah udah sekian puluh hektar gitu loh Pak, tuh yang udah dibebasin karena di izin lokasinya tuh ditandatangani sama BPN gitu loh Pak, sama tata ruang ya, tanda tanganin. Tapi nyatanya kan belum dapat, baru dapat waktu kemarin 2015 akhir tuh Pak ya, baru dapat 2 hektar Pak. 2016 baru dapat 7.000. Sekarang belum jalan-jalan lagi nih. Belum jalan-jalan lagi. Ya, jalan dia nggak punya duitnya untuk Nggak bergerak. tahu deh, aku juga kita kan butuh uang. Kalau nggak dapat duit mau 10 hektar mau beli bagaimana dia 10 hektar. Kalau harga rata-ratanya ya harga 500 10 hektar kan mana Pak ya? Udah segitu gitu harga 500 kan hektarnya 5 miliar. Benar nggak Pak ya? 5 miliar. Iya kalau 10 hektar 50 miliar. 10 miliar bukan main-main. Karena memang developernya itu saya yang bawa ke Kijong itu saya Pak. Ya seperti ya punten-punten maaf aja Bapak masuk Kijong kan saya yang itu ya, gitu. Bawa ya. Gitu tuh Pak. Saya yang suruh bebasin. Emang dia kalau bebasin gini, emang saya jujur, saya pun jujur, Cina tuh jujur. Kalau tanah kan udah dipotong sama dia, tahu ini punya saya punya. Pak, rumahnya mana Pak Iman? Rumahnya ini Pak, ya tak mau bawa ke sana, yuk tak anterin gitu loh Pak. Saya udah masuk rumahnya dan dia tuh selalu nawar tanah itu tidak pernah full sekali, 2 kali pun jarang Pak. Pasti 3 kali baru full, baru deal. Iya, nawarnya agak rendah. Nawarnya agak rendah dan itu rada itu Pak, rada nawarnya itu nawarin 500, dia nawarnya teh ya kemarin saya beli cuma 250 Pak gitu. Bapak rada rataan dikit 275 ya gitu. Yang punyanya kan ngehuleng Pak. Iya. Ngehuleng tuh. Udah gitu nawar punya kawan saya akrab Pak, kawan saya dari muda ya. Nawar tanah 2000 hektar. 2000 atau 2000 meter, 2000 berapa itu udah tawar teh harga jadi Pak, harga jadi. Udah itu membayarnya 6 bulannya, sekarang tak kasih DP, kagak jadi dijual gitu Pak. Iya. Kalau ini kagak dijual 6 bulan tanah 2000 meter, kita kan keder itu Pak. Cuman kalau dia ada itu udah dapat seperti ada untung tuh 5 juta gitu Pak ya, ada itu tuh ada nilainya 5 juta jatah saya gitu Pak ya. Datang ke rumah saya Pak, datang ke rumah saya tuh sama sekretarisnya. Telepon Pak Iman ada di rumah Pak gitu. Saya ke rumah Pak, ke rumah dia Pak, begitu ke rumah Pak Iman tanda tangani yang minta tanda tangan sekretarisnya Pak, difoto segala rumah saya tanda tangan deh Pak, difoto sama sekretarisnya gitu loh Pak tuh, tanda tangan gitu Pak, data tuh dibagi 2 sama kawan saya gitu. Tapi bulan ini sampai tanggal 11 belum itu dari tanggal 2 ya, ada tanggal 25 sampai tanggal 11 hampir ya itu Pak, hampir sebulan belum ngasih duit, belum dapat yang masuk gitu Pak. Jangan banyak banget yang udah tahu unjukin belum deal gitu loh Pak. Yang sangat. Berarti gak punya duit jangan Pak ya. Udah habis. Gak punya duit kali, aduh kayak gitu. ATM gak masuk dia. Gitu. Saya itu dulu kan nggak punya duit seperti Pak Amir sekarang, tapi saya punya akses beberapa proyek gitu ya. Orang biasanya ngomong, udah cari proyek ada duit saya danain. Saya dapat proyeknya dia nggak, dananya nggak punya. Malu kan kita. Banyak kan gitu. Kedua kan
kadang-kadang ya udah Anda saya kasih fee-nya saja, ya silakan diproses. Tapi habis itu nggak, kalau saya sebetulnya dikasih fee, kasih saya terima, nggak dikasih saya nggak minta. Komisi Pak, kalau Anda mau ngasih ya silakan, ya udah ini silakan diproses, janji segitu ya wes silakan. Tapi selama ini nggak, setahu saya nggak ada yang apa, waktu saya dulu kayak itu ya nyari pemodal gitu ya, nggak pernah berhasil aku. Nggak pernah berhasil. Begitu kerjanya bagus, orangnya serakah kan gitu. Diambil alih, saya nggak dikabari, saya nggak peduli. Saya punya pada dasarnya lah, bukan rezeki saya kalau dia nggak ngasih, selesai gitu. Jadi pikiran enteng. Jadi bapak ini sekarang statusnya modalin yang 2 unit di 45 itu Pak ya? Cuma minjemin 50 juta 3 minggu balik. 3 minggu balik. Ya dia kasih, saya kembalikan tambah 10, nanti Pak Gimana kasih 2,5 juta lah. Loh, oh, iya, benar. Nanti kalau itu nagih katanya harus bawa SPK. SPK-nya saya titipkan Pak Giman. Jadi kalau nerima bayaran, tunjukin SPK-nya ini loh, nerima bayaran. Kalau dalam bentuk cek, Pak Giman yang bawa. Dicairkan nanti, atau orangnya nanti begitu sudah itu datang untuk nyairkan punya dia, kita cairkan ke tempat dia. Punya saya aman. Harusnya kalau fair-fairan dia mau toh. Misalnya hari ini nagih mau ngambil duit, Pak Giman bawa itunya sana menerima cek, nanti saya nyusul karena cairkan sini punyamu, ya saya udah selesai. Itu berarti satu transaksi selesai. Itu kan? Iya betul Pak. Kalau dia niatnya mau benar Pak ya, kita udah terbuka benar, nanti dia kudu nurut kan Pak ya, ya kan Pak ya? Kita kan udah itu Pak. Saya itu risiko kan, kalau dia nggak benar nanti kalau duit ya benar nggak seberapa, tapi kan malu dong ditipu orang. Masalahnya bukan saya itu malu kalau ketipu orang. Bukan apa-apa kok, merapus banget sampai ketipu gitu. Enggak lah. Bisa lihat kalau bangun rumah segitu 3 juta kan masuk ya. Kan bukan orang baru. Ongkosnya 400 kok, sampai persegi kok. Yang ini 500. Ya pas, cocok lah itu 500. 500 kali 45 kan cuma 22,5 juta. Materialnya itu di kisaran 1,7 sampai 2 juta itu. Jadi sekitar 90 paling tinggi. 90 juta satu unit rumah. Nah ini dia, cukup dong. Nanti tahap keduanya dia nggak mau itu lagi tahap keduanya. Kalau dia sudah punya uang ngapain? Nggak usah, saya nggak usah. Saya kan bilang aja, kalau kamu sudah punya uang ngapain bagi sama investor? Ambilin semua untungnya. Tapi kalau Amer kemarin bilangnya Mas Amer itu ngomongnya untuk tahap pertama dia suruh modalin sampai 35% tuh Pak ya. Kalau udah 30% nanti suruh bangun nama kita gitu loh Pak. Oh, dia tuh bangun nama kita lepas gitu loh Pak. Oh, dia bilang tuh mau nama kita silakan aja bangun Bapak langsung gitu loh Pak. Iya. Oh, Bapak itu Bapak nanti. Ya kayak ini kan ini langsung akhirnya. Dia komisi saja. Iya. Mau gitu, Amer tuh mau gitu maunya sih. Kemarin ngomongnya Mas aja begitu Pak. Jadi kalau 35% itu nggak boleh diganggu-ganggu karena harus Pak Amer sendiri katanya gitu loh Pak. Ya untuk jaga nama baik, nama makanya baik, saya, gitu. saya support itu. Ya, kalau untuk dia ngomongnya untuk 35% ini yang 2 unit dia hanya butuh 50 juta. Mungkin yang 50 juta ngutang lah ya. Oh, itu kan kontraknya 300 itu, 300 kurang. Kalau satu unit menurut perkiraan saya biayanya kan upahnya itu cuma 45 juta. Jadi kalau sepertiga kan upah 15 juta. Materialnya itu berarti sekitar 600.000 atau sejuta kurang ya, kali 90. Jadi butuh awal tuh 110. Tapi itu kalau sudah lunas semua materialnya. Kalau belum kan mungkin cukup dengan 50, yang lain tempo setelah cair kan.
Jadi masuk akal, dia ngutang, sebagian progresnya itu ngutang materialnya. Jadi nanti ini